Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang menggoda orang sholat. Menggoda orang sholat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, setan ini memecah belah pengurus masjid. DKM masjid. Hati-hati jadi DKM ya. Peluang ke surganya juga banyak, tapi peluang digoda setannya tidak mudah. Baik, tahan-tahan. Satu, setan khinzib ini menggoda orang sholat. Bagaimana caranya? Kata Nabi di Abu Daud, perhatikan caranya. Kalau Anda sudah bertakbir, angkat tangan, bisa dengan dua cara, sejajar dengan bahu, menurut Al-Bukhari, atau sejajar dengan daun telinga, menurut An-Nasai. Nah, kalau belum mengangkat, itu biasa perasaan Anda akan tenang, fokus. Tapi kalau Anda sudah mengangkat dan mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kata Nabi, setan ini mulai beraksi. Fayaqulu, dia akan membisikkan pada benak Anda, udhkur kadza, ingat ini, ingat itu. Maka mulailah Anda mengingat bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan kalau tidak percaya nanti sholat duhur, Anda takbir. Sebelum sholat, Anda biasa, saya mau fokus, saya mau khusyuk. Tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini. Begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, awalnya bagus. Ayo khusyuk. Terus dibelokin, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Ingat ya, saat kamu sholat ada yang membisikkan, membuat kamu lupa. Itu setan. Habis itu datang dia, miss call, WhatsApp belum dijawab, status belum diupdate, ya ini ketinggalan, itu belum dicatat, ini macam-macam. Itu setan. Sampai ujung hadisnya dibaca, sampai ujungnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat akan ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Saya punya keyakinan setiap orang sholat pasti punya pengalaman yang seperti ini. Mulai bertakbir, muncul ingatan. Tuh, kan saut-sautan. Iya, ngobrol macam-macam. Iya, saya dulu begitu, Jeng. Iya, saya juga. Nah, belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ini poinnya. Ya. Ada dua caranya. Satu, menyiapkan kekhusyuan sebelum sholat. Menyiapkan kekhusyuan, sifat khusyuk sebelum sholat dilakukan. Sifat khusyuk itu disiapkan dengan dua cara. Pertama, ada di Al-Baqarah ayat 45-46. Al-Baqarah 45-46. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah dengan sabar, lalu tunaikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang menyiapkan dirinya, merasa akan berjumpa dengan Allah. Walaupun dia tak mampu melihatnya, dia menyiapkan penampilan yang terbaik. Jadi orang khusyuk itu kelihatan, bajunya pasti akan disiapkan dengan baik. Makanya ketika dia akan sholat, ada panggilan dari masjid, dia segera menyiapkan pakaiannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan datang dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Anda dipanggil ke istana, bertemu presiden, ganti pakaian sampai yang paling bagus. Sampai yang paling bagus. Kenapa ketika Anda dipanggil oleh, mohon maaf ya, pencipta presiden, pemberi segala kebutuhan, ya, penyembuh saat sakit, pengampun segala dosa. Penampilan Anda biasa-biasa saja. Cek. Anda bertemu dengan presiden, mandi dulu, rapi-rapi dulu, pakai jas, pakai macam-macam. Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah. Kenapa tidak persiapkan diri? Minimal sempurnakan wudhu. Makanya orang khusyuk kelihatan wudhunya sempurna. Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, seterusnya ayat. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, hei orang-orang beriman, kalau ingin sholatnya sempurna, maka sempurnakan wudhunya. Dia berikan penampilan terbaik, kemudian dia pakai pakaian yang terbaik. Yang paling indah adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa dia kenakan semua itu? Ini, kalau pengen khusyuk yang pertama kata Allah, rasakan mungkin itu panggilan terakhir dalam kehidupan. Mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir yang mengantarkan kita pada kematian.
raji'un, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah adzan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin. Allah lewat muadzin. Anda dipanggil oleh Allah, Sandi dipanggil Allah. Apa artinya? Sudah, Anda paham semua. Kita dipanggil Allah 5 kali dalam sehari, peringatan. Mungkin itu jadi panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Cari pakaian terbaik. Makanya orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kebaikan, merasa akan wafat saat mungkin dalam keadaan salatnya, minimal terdorong kehusuannya. Kalau ada godaan di situ, godaan was-was macam-macam, sulit kemudian memfokuskan diri kita, maka fa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Awas, jika Anda kemudian mendapatkan bisikan-bisikan setan sebelum memulai salat, bahkan sebelum memulai salat, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang singkat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh berta'awudz. Boleh berta'awudz. Ya, hal-hal yang simpel tidak perlu dicontohkan lagi. Makanya yang simpel-simpel Nabi nggak contohkan langsung karena sudah terbiasa. Ayatnya jelas, paham semuanya. Anda boleh kalau ada bisikan yang kuat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Paham? Itu cara yang pertama. Cara kedua tersebut di Quran surah ke-29 ayat 45. Antum pertengahannya hafal, cuman awalnya tidak dihafalkan. Yang pertengahannya bunyinya begini. Saya baru baca sepotong, antum pasti bisa teruskan. Innas salata tanha. Tuh. Anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sebutkan awalnya. Nah, itu masalahnya. Lihat sini. Awal ayatnya berbunyi, Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara menerjemahkannya, baca dengan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum Anda tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau sebelum salat, kalau ingin khusyuk, pahami dulu bacaannya. Pahami dulu gerakannya, karena utslu itu artinya bukan sekedar baca. Di mushaf diterjemahkan bacalah. Kalau cuma bacalah, ikra juga bacalah. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya ikra dengan utslu? Kalau ikra dari qiraah, sekedar baca. Tanpa menuntut pemahaman. Orangnya disebut dengan qori. Karena itu pembaca Quran sering disebut qori. Qori. Belum tentu yang baca itu paham isinya. Tapi kalau tilawah, utslu dari tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Karena itu orang tua kita dari dulu mendorong kita untuk paham Quran. Setiap ada acara kegiatan bahkan formal, yang baca Quran disebut qori. Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Penerjemah ini mendorong kita untuk paham isi yang dibaca. Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh, Sari Tilawah. Orang kita tuh. Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Adi mungkin Adi Tilawah. Kalau Edi Tilawah. Sebetulnya nggak pakai Sari Bu ya. Tilawah saja. Sebetulnya Tilawah. Cuman pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Baik. Kalau Angga namanya Angga. Kalau Joko namanya Joko. Baik, nah itulah dia. Kalau Adi Tilawah. Orang kita tuh luar biasa. Pokoknya yang orang Arab gak tahu, orang kita tahu lah. Ya. Orang Arab tahunya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Orang kita doa apa namanya? Tuh, sapu jagat. Main ke Mekah, tanya kan, Atarif sapu jagat? Oh, sapu jagat. Oh. Orang kita luar biasa. Doa sapu jagat, doa sapu gak ada jagatnya. Doa jagat gak ada sapunya, ada semua. Balik lagi sini. Sampai mana kita? Baik, pahami isinya. Nah, kalau sudah paham, teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, baru tunaikan salat. Di salat yang dipahami bacaannya itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita. Seharusnya begini cara salat itu. Begitu Anda bacakan, maaf ya, takbir nih. Allahu Akbar. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, karena paham, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Di saat pikiran menerjemahkan, pikiran kita tidak liar. Hati meresapi. Allah Maha Besar. Saya tetapkan, ya Allah Engkau Maha Besar. Ya Allah ampuni saya. Kenapa saya katakan dalam salat Allah Engkau Maha Besar, tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar. Sombong pada orang lain. Merasa yang paling hebat dibanding orang lain. Merasa yang paling tangguh dibanding yang lain. Merasa yang paling banyak ilmunya. Merasa yang paling banyak sikapnya. Merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam salat 5 kali sehari, ya Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang Maha Besar. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau itu melahirkan dosa, maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu baru mengucapkan Allahu Akbar karena paham maksudnya, diterjemahkan dengan pikiran, diresapi dengan hati, beliau kemudian baru takbir sudah bergetar tangannya.
Keluar air matanya. Ditanya, ya Amirul Mukminin lima hakadha, Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Kata beliau, saya khawatir saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Tuh. Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud? Berapa kali duduk di antara dua sujud ketika Anda mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah nggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat, kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan nggak punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan? Dosa lisan Anda, dosa tangan Anda? Berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya. Handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki. Ya Allah rahmati saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, rahmati, berikan rizki. Bangga, membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini, berusahalah untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud, enak bu. Begitu ruku, nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda. Sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat, ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca. Mau sampai kapan seperti itu? Maka bikin target ke depan. Sepekan ke depan saya belajar. Berdiri dulu saya paham. Takbir, iftitah, al-fatihah saya pahami selama sepekan. Pekan berikutnya saya pahami ruku sampai yang tidak. Pekan berikutnya saya pahami sujud. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memahami seluruhnya, maka akan terjadi perubahan dalam salat Anda. Tidak percaya silahkan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lakukan itu, ada perubahan. Yakin, catat, maksimalkan dalam kehidupan. Paham? Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf. Inilah, agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Kan tak mungkin dibilang, Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar. Bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat. Sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustaz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi. Saya pengamal tarekat Syattariyah. Saya pengamal tarekat Syaziliyah. Saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq. Tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu. Bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat entah kemana, ini larikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh 2 yang hitam.
Apa yang dimaksud dua yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anaconda. Hah? Sholat tidak kehilangan kesadaran. Tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah. Dia tetap fokus di tempatnya. Dia tetap membaca. Ustaz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nah, tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Iya, ada orang pakai baju kaos di depan. Itu tulis, coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, ditulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Mata khusyuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Lah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tontawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Ya, sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Nah, kan udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga. Memang entah apalah maksudnya. Kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Keretak. Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak HP, mati. Udah, tasbih boleh, tasbih tak boleh. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat terjadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. Tiga, sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau azan berkumandang, diam. Itulah mengapa di Medan, di mana-mana sebelum azan, apa kata muazin? Innallah. Di Medan masih ada orang baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan aja. Jangan kau baca-baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman saat aku nanti azan, ku sebut nama Muhammad, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman, attention please, atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang ini kaku, tak paham. Kita dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam salat tarawih. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu. Emak-emak di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa nih? Witir. 3, 4. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua, dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Arth, na'am. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Apa dibaca ya? Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya sami Allah rabbana lakal hamd. Yang kelima,
pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan. Cukup dipahami saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak naik ke ini. Macam naik motor juga. Agak naik masuk. Begitu. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh, naik balik. Jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam semua nanggu-nanggu ikan dalam. Dah, ini kertas terakhir. Ini panitia udah dari risau nih. Tim udah dari risau ini karena pesawat dah mau berangkat. Saya cuma mau bilang saya pernah mimpi satu majelis sama Habib Rizik. Makan sama Ustadz Somad. Allah. Menyuapi saya langsung dari tangannya. Itulah mimpi yang paling indah. Ya Allah, masukkanlah Ustadz Somad ke dalam surgamu. Biarkan Ustadz Somad memilih. Yang mengirimkan surat mimpi jumpa banyak. Yang mengirim ke WA juga ada, saya simpan screenshotnya banyak. Tapi sampai sekarang saya bersyukur sama Allah. Yang banyak menceritakan mimpi jumpa sama saya ini 3. Laki-laki, anak-anak, sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Ala hazihin niyah al-fatihah. Orang kalau mau sholatnya khusyuk tuh caranya gampang. Jadi almarhum Habib Anis tuh ngajari cara sholat khusyuk, mudah. Mau. Jadi kalau pengen sholatnya khusyuk, nggak usah repot-repot, mudahnya luar biasa. Mau. Nah, caranya gampang. Latihan disiplin waktu setiap hari. Waktunya minum ya minum, jangan mikir yang lain. Waktunya makan ya makan, jangan mikir yang lain. Waktunya kamu kerja ya kamu serius sama kerja. Waktunya nemuin orang ya temuin orang. Waktunya main sama anak ya main sama anak. Nanti waktunya sholat otomatis kamu akan sholat. Waktu, kalau disiplin waktu ini untuk apa? Kalau sudah terbiasa nanti akan mudah. Gak usah maksa-maksa, fokus, gak usah maksa. Dengan sendirinya. Ini waktunya sholat, waktunya ngadep Allah subhanahu wa ta'ala, akan khusyuk dengan sendirinya.